Baik. Saya ulang, coba suara saya kedengaran enggak ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan-rekan mahasiswa dan mahasiswi sekalian. Coba ada yang on mic coba. Apakah suara saya kedengaran enggak ya? Sudah terdengar, Pak. Jelas ya kedengarannya. Oke, terima kasih. Hari ini saya kira kuliah kita masih melalui media daring. Meskipun sebenarnya sudah difasilitasi untuk kelas bauran di ASLC lantai 2, di lantai 2 ya, ruang 9 kalau tidak salah. Artinya sudah memungkinkan untuk kita melaksanakan kuliah secara luring. Tapi untuk kuliah kali ini kita masih melalui media daring sambil nanti melihat perkembangan. Apakah rekan-rekan juga sudah berada di Jogja semuanya atau belum? Nah, sekarang saya ingin tanya mahasiswa yang ada di Jogja siapa saja atau yang di luar Jogja coba? Coba raise hand yang di Jogja dulu. Oke, Dita Prameswari di Jogja. 1, yang lain? 2, Maulana Eki, Kadek di Jogja juga, Bian, Sarah, oke, Ciro Lupatmo, 5. 3 orang di luar. Oh, sebentar, ini kok ada 2 Dita Prameswari. Kita device-nya 2 ya? 2, 3. Oke, 3 orang masih di luar kota ya. Berarti kira-kira kalau 50% udah bisa melaksanakan kegiatan secara luring. Oke, terakhir kemarin saya mengisi kuliah ini dengan tema diversifikasi produk olahan daging ya. Bener ya, Muka masih ingat teman-teman sekalian. Nah, kali ini kita akan membahas atau juga nanti di akhir kita ada tugas untuk teman-teman terkait dengan tema hari ini dengan judul yaitu Active and Intelligent Packaging in Meat Industry. Jadi kuliah kita kebetulan beberapa kali ini terkait dengan pengemasan di pengolahan dan industri daging ini tidak hanya kita mempelajari yang ada di Indonesia, perkembangan yang ada di Indonesia, tetapi juga perkembangan yang ada di luar negeri atau di negara maju. Memang kalau di Indonesia sendiri perkembangan teknologi pengemasan itu sebenarnya tidak banyak berkembang seperti saya sampaikan kemarin di kuliah ini sepertinya kita tertinggal 100-200 tahun dari negara-negara barat. Sebagai contoh di kita pengemasan kaleng itu sekarang ini masih menjadi andalan, kemudian retop juga sudah mulai masuk seperti tebakan saya dulu, tapi itu pun sebenarnya masih jauh tertinggal dari perkembangan pengemasan di negara-negara maju. Jadi kemarin kita juga sempat membahas kenapa diversifikasi olahan daging itu penting. Saya akan mereview sedikit kuliah yang kemarin, semoga kemarin juga masuk. Jadi terkait dengan arti kata dasar diversifikasi, itu bisa diartikan perbedaan atau pembedaan. Kemarin kita bahas bagaimana diversifikasi itu terjadi, poinnya adalah from mono to many, jadi dari satu menjadi banyak. Kalau dari nasi jadi cassava, jagung, sagu, diversifikasinya di sana. Kalau produk olahan ternak ya produknya menjadi berbagai macam yang akan ujung pangkalnya adalah untuk ketahanan pangan. Termasuk daging kita kemarin juga menyampaikan dari daging saja bisa didiversifikasi menjadi banyak sekali produk, terutama pembedaannya dari produk dalam negeri maupun produk dari olahan luar Indonesia.
Nah, kaitannya dengan itu, dan juga dengan kuliah kali ini adalah di negara-negara yang berbasis pertanian atau peternakan, sebagai contoh di Australia, itu sangat mengandalkan dunia peternakan, khususnya terkait dengan daging atau ekspor daging. Makanya di Australia itu kenapa negaranya bisa maju, karena mereka fokus bertumpu pada bidang yang mereka kenal baik dan mereka kuasai dengan baik, yaitu apa? Adalah peternakan. Karena mereka tahu diri, jadi memang di ilmu manusia pun adalah manusia yang baik itu yang mengenal dirinya sendiri, artinya yang dia tahu kapasitasnya, kemampuannya, kemudian mendayagunakan itu dengan sebaik mungkin. Nah, sama dengan konsep negara juga, bahwa negara itu memahami kemampuannya di mana, potensi atau kompetensinya di mana, sehingga dia bisa mendayagunakan itu secara baik. Contoh di Australia sendiri, meskipun saya sendiri juga belum pernah ke sana ya, tetapi dari perbandingan yang paling mudah itu kita bandingkan dengan Eropa, Belanda. Belanda saya pernah ke sana. Nah, kira-kira mereka menyadari bahwa lahan mereka itu luas, tetapi untuk sumber daya alam yang lain itu minim. Jadi mereka hanya mengandalkan tanah yang mereka punya. Artinya kalau tanah itu biasanya korelasinya dengan pertanian, pertanian pasti hubungannya dengan peternakan. Nah, di Australia juga seperti itu. Mereka punya lahan luas, kemudian legumnya bagus. Jadi ceritanya dari teman saya yang pernah di sana lama itu memang untuk rumputnya sendiri itu kandungan dari nutriennya itu sangat tinggi. Kalau kita di negara tropis itu cenderung mudah tumbuh, memang banyak, tetapi nutrisinya rendah. Jadi lebih banyak ke seratnya kira-kira seperti itu. Karena memang apapun yang cepat tumbuh ataupun juga eh, instan itu biasanya pasti ada kelemahannya. Nah, dengan adanya kondisi pastur, kondisi legum yang bagus di sana, ternak itu diumbar saja dia akan eh, sehat dan gemuk. Karena kalau sehat saja tidak gemuk, dagingnya juga kurang. Sehingga menjadi efisien pengelolaan ternaknya. Ketika pengelolaan menjadi efisien, maka profitnya lebih tinggi. Nah, contoh misalkan 70%, kalau kita di dunia peternakan itu kan tahu 70% dari pengeluaran di bidang peternakan itu kan dipakan. Sehingga ketika pakan tadi di Australia sudah tercukupi, diumbar saja mereka bisa makan, kira-kira seperti itu, maka menjadi efisien ketika mereka bahkan menjual produk dagingnya keluar. Nah, literatur yang ada itu 36% dari total ekspor dunia itu untuk daging ya, domba itu dari Australia. 20%-nya itu dari daging ataupun dari sapi. Artinya kan ini tinggi sekali ya, kalau ukurannya dunia itu kan berarti sangat sangat profitable untuk negaranya sendiri. Nah, itu yang menjadi pertanyaan di kita, kalau Indonesia sebenarnya apa yang paling bisa difokuskan, atau sebenarnya keunggulan kita di mana? Kalau kita bilang, selalu dengar dari zaman dulu adalah Gemah Ripah Loh Jinawi, itu Gemah Ripah Loh Jinawinya di mana? Yang paling bisa kita lihat dan baca dari cerita nenek moyang kan Indonesia dijajah karena rempah-rempahnya. Nah, rempah-rempahnya itu berarti yang membuat Gemah Ripah Loh Jinawi tadi. Tetapi memang kelemahan kita adalah kalau kita tahu potensi, sebaiknya penelitian maupun fokus produk itu harus diarahkan ke sana. Seperti Australia tahu bahwasanya, oh saya negara yang potensi peternakannya tinggi, maka saya
fokus kepada sapi sehingga bisa menghidupi satu negara. Jadi bisa sampai berkontribusi peternakan di Australia ini ya kira-kira jadi nomor 2 lah di dunia mungkin ya tadi in the world export poinnya. Nah, kembali tadi Indonesia di mana? Di rempah-rempah. Sebaiknya kita ke sana juga. Nah, terkait dengan pengolahan dan industri daging, itu rempah-rempah ini sebenarnya menjadi potensi untuk digunakan sebagai bahan active and intelligent packaging atau juga sebagai bahan pengawet yang baik, artinya yang natural, yang tidak banyak menggunakan bahan kimia yang imitasi. Nah, seperti disampaikan sini, therefore, research and application of appropriate packaging technology is critical to the meat industry. Makanya saya ingin menarik kuliah kali ini dengan fokusnya kemana dulu. Kita punya apa dulu nih? Kita punya rempah-rempah, herbs, tanaman, ada banyak sekali, termasuk salah satu penelitian kita itu ada yang nanti juga mencoba mengaplikasikan herbs ini di produk-produk olahan asli Indonesia, misalkan bakso dan lain sebagainya. Nah, aktif dan intelijen packaging ini, karena kalau di bahasa Indonesia kan aktif dan intelijen itu, intelijen itu bukan rajin, kalau rajin diligent, intelijen kan smart, lebih cerdas. Jadi kemasan yang mempunyai sifat cerdas. Jadi kemasannya itu kok bisa cerdas gimana? Kan yang cerdas itu harusnya orang bisa mikir baik buruk, kemudian panas dingin. Nah kalau kemasan bagaimana? Nanti kita lihat kemasan itu sebenarnya juga bisa diubah atau juga bisa digunakan untuk mendeteksi parameter-parameter seperti yang orang pikirkan. Kalau di ilmu komputer mungkin pakai AI ya atau intelijen artifisial. Kalau di kemasan itu bisa menggunakan aktif dan intelijen packaging. Nah di dunia atau di industri daging ini sebenarnya sudah banyak diaplikasikan untuk di negara-negara yang sudah maju. Nah aktif packaging di industri daging ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk membuat produk itu lebih tahan lama dan memastikan keamanannya dari bakteri dan juga menjaga kualitas makanan yang ada. Itu panjang sekali, tetapi poinnya adalah supaya kualitas produk itu terjaga. Nah, ada beberapa sistem atau cara yang digunakan di produk daging biasanya. Bisa menggunakan potensi antimikrobia, antioksidan, karbon dioksida, ataupun juga bahan lain. Ya, contoh-contoh yang paling mudah untuk agen-agen antimikrobia ataupun juga antioksidan itu ada banyak ya. Antimikrobia itu bisa etanol, bisa CO2, ada juga yang menggunakan ion perak, kemudian ada klorin dioksida, antibiotik, bakteriosin itu adalah substance yang dikeluarkan bakteri untuk bersifat mematikan untuk bakteri yang lain. Kemudian organic acid atau asam organik, kemudian essential oil, dan juga spices yang saya sampaikan tadi, atau herbs ya. Nah ini salah satu contoh gambar saja. Ini juga dapat dari internet ya. Saya akan menunjukkan sebentar satu video. Jadi gambar ini
seperti terlampir. Customized label ini maksudnya labelnya bisa diubah-ubah, tapi poinnya adalah warna-warna ini itu menunjukkan freshness atau kesegaran produk. Di luar negeri ini sudah banyak digunakan, beberapa kali saya lihat di minimarket, ada yang di Prancis itu ada juga yang pakai seperti ini untuk produk daging. Jadi ini ditempel saja satu kotak seperti ini, ditempelkan di kemasan, nanti dia akan berubah sesuai dari penyimpanan atau sesuai dengan kesegaran produk. Misalkan dia warnanya berubah seperti di angka 4 ini berarti dia sudah kira-kira 4 hari. Kalau sangat fresh berarti kira-kira dia masih di 0 day dan seterusnya. Jadi memudahkan konsumen untuk melihat kesegaran produk yang ada. Nah, ini coba saya share satu video terkait active and intelligent packaging. Sebentar, saya cek dulu. Pasien. Oke, ini adalah salah satu contoh. Sebentar, suaranya masuk nggak ya? Saya cek dulu. Suaranya udah masuk ya? Coba, ada yang on mic? Oke, masuk ya. Nah, ini contohnya. Jadi, ketika produk dimasukkan di freezer pun, dia bisa warnanya maintain atau terjaga karena dia temperaturnya rendah. Jadi, label yang ada itu sensitif terhadap temperatur. Semakin panas lingkungan, itu biasanya akan menurunkan kualitas produk semakin cepat. Oke. Oke, kita kembali dulu ke PowerPoint kita. Nah, terkait dengan kemasan aktif dengan fungsi antimikroba. Sama, tujuannya adalah untuk memperpanjang masa simpan dan memastikan keamanan dari produk daging atau produk olahan daging. Nah, ini dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah incorporation of antimicrobial substance into a sachet inside the package. Jadi penggunaan saset atau PET. Ini teman-teman sering lihat kalau di supermarket, Superindo misalkan, itu ayam utuh yang di bawahnya ada seperti, mohon maaf, pembalut wanita ya. Nah, itu tipe-tipe PET, itu namanya PET atau kalau saset ya saya kira berbeda, lebih tepat PET. Nah, PET ini biasanya ditambahkan substance atau zat antimikrobia. Bisa misalkan dengan ya banyak zat antimikrobia tadi disampaikan di depan. Yang umum adalah dengan menggunakan klorin. Nah, klorin ini berapa part per million itu ada aturannya. Misalkan kalau di rumah pemotongan ayam itu kan kira-kira berapa? 50 ppm ya.
Nah, misalkan itu, nah untuk satu ekor ayam itu ada ukurannya juga. Kemudian yang kedua adalah direct incorporations of the antimicrobial agents into the packaging film. Jadi menyisipkan substan antimikrobia ini ke dalam kemasan, ke dalam plastik kemasan. Jadi dicampur di plastiknya. Apakah bisa? Bisa, karena ini hanya masalah perspektif kita. Kadang kalau kita lihat plastik itu kan selalu hanya satu layer, kemudian kita menyebutnya misalkan uh, polyethylene, misalkan, atau polyamide, atau polyethylene terephthalate. Padahal di plastik itu banyak zat yang menyusunnya. Ada plastiknya sendiri, misalkan polyethylene. Tapi dia juga ada emulsifier di sana, ada perekat di sana. Kadang itu bahkan tidak hanya satu layer. Oke, sebentar, tunggu sebentar.
Baik, kita lanjutkan. Tadi sampai dengan direct incorporation of the antimicrobial agents into the packaging film. Jadi menyisipkan agen antimikroba di dalam kemasan plastik yang ada. Kemudian yang ketiga adalah dengan cara mengcoating kemasan. Jadi kemasan itu dilapisi dengan agen atau senyawa yang bersifat antimikrobia. Dan selanjutnya adalah menggunakan polymers. Polymers itu susunan plastik atau juga susunan senyawa that are inherently antimikrobial, yang dia bersifat anti mikroba. Contohnya di sini adalah penggunaan kemasan makanan yang di-coating dengan menggunakan polyallysid dan juga kombinasi dengan kitosan. Nah, kepentingan atau pentingnya untuk menggunakan agen antimikrobia untuk juga mendeliver atau mentransport produk dengan minimal impact atau impact yang paling minim terhadap kualitas produk, baik itu secara visual ataupun secara properti sensori ya. Properti sensori itu bisa color, bisa flavor, bisa odor, bisa texture, bisa macam-macam, bisa off odor juga bahkan. Nah, yang disebabkan oleh kemasan yang ada. Itu menjadi poin yang saat ini menjadi pertimbangan penting di ilmu kemasan, terutama aktif dan intelijen packaging. Kalau di kita sebenarnya yang berpotensi menjadi penelitian yang bagus adalah enkapsulasi dari essential oil. Jadi essential oil ini kalau di luar negeri itu tidak akan sebanyak di Indonesia sebenarnya, karena itu tadi potensi negaranya itu lebih banyak di kita untuk herbs, plant, atau juga spices. Nah, herb, plant maupun spices ini kan bisa dipirolisis untuk menjadi minyak esensial. Nah, minyak esensial dengan berbagai macam tanaman di Indonesia, kan kita punya jahe aja, jahe merah, jahe putih, jahe gajah. Kemudian misalkan di Kulon Progo itu saya sering bantu di sana, itu minyak atsiri itu ada dari cengkeh, ada dari banyak sekali, dari berbagai macam daun, bahkan batangnya juga bisa diambil minyaknya. Nah, itu bisa dienkapsulasi atau juga menggunakan teknologi nano ya. Jadi dia dipecah sampai ukurannya nano. Nano itu di bawah mikro yang sangat kecil poinnya, tetapi dia tidak akan kembali menjadi satu. Nah, itu butuh biasanya emulsifier di sana. Nah, penggunaan essential oil ini sebagai bagian dari hardel teknologi. Jadi hardel teknologi itu artinya atau poinnya adalah segala macam teknologi yang digunakan dikombinasikan untuk mensupres pertumbuhan mikrobia pada produk atau untuk membantu menekan penurunan kualitas produk. Itu namanya hardel teknologi. Nah, essential oil tadi, minyak esensial ini ketika dipecah ukurannya menjadi ukuran nano itu bisa menjadi potensi yang baik di industri daging olahan Indonesia. Sebut saja dari ujung barat, misalkan empal gentong pun, itu di supnya, itu dia minyaknya pasti menjendal di atas, kemudian orang jadi tidak tertarik untuk mengkonsumsi itu. Kemudian itu apabila dipecah ukurannya menjadi nano, maka dia akan disop, akan larut
Dan itu selain membantu dari tadi di atas saya sampaikan visual and sensory properties, dia juga bisa diintervensi dengan tadi penambahan metode Hardel yang lain. Bisa ditambahkan dengan minyak yang lain atau juga bisa di-combine ya, dengan zat-zat antimikrobia. Nah, tujuannya adalah untuk tadi mengimprove stabilitas dari pertumbuhan mikroba atau menekannya dan juga mempertahankan kualitas sensori dari produk olahan daging. Nah, berbicara terkait dengan produk olahan daging, pasti kita tidak akan lepas dari beberapa parameter untuk mengukur kualitas daging itu sendiri. Jadi kualitas daging itu kan diukur biasanya dari fisik, sensori, kimia, apalagi. Nah, salah satunya ketengian atau rancidity. Nah, rancidity ini bisa diukur dengan berbagai macam uji ya. Ada TPA, atau TPARS, atau thiobarbituric acid reactive substance, jadi uji yang lebih cepat lagi dari TPA, kemudian menggunakan nilai peroksida, bisa dengan menggunakan FFA, banyaklah cara. Tapi yang umum di laboratorium, terutama di laboratorium yang skalanya ya, Indonesia ataupun Korea atau Jepang itu masih di TPA karena kemudahan pengujian serta kebutuhan bahan yang tidak begitu banyak. Nah, rancidity atau kalau bahasa Indonesianya ketengian ini biasanya disebabkan oleh oksigen, terutama yang berkontak dengan minyak atau lemak pada produk olahan daging. Meskipun tidak hanya dari oksigen ya. Jadi oksidasi lemak itu bisa sebagai hasil dari development of rancidity, perkembangan dari ketengian tadi, tetapi bisa jadi karena terbentuknya toxic aldehyde atau kerusakan nutrisi, kerusakan kualitas nutrisi dari produk olahan daging, terutama polyunsaturated fatty acid atau PUFA. Nah, jadi salah satu penelitian saya mengukur ini PUFA, MUFA, SAFA, polyunsaturated, monounsaturated, kemudian saturated. Nah, ini persentasenya itu ketika saya simpan pada waktu itu saya meneliti samgyetang itu yang sangat terlihat itu di persentase. Jadi saya hanya sampai ke persentase ya. PUFA-nya itu menurun secara drastis. Artinya literatur ini benar bahwasanya nutritional quality because of polyunsaturated fatty acid degradation itu benar. Artinya nutrisinya akan menurun sejalan dengan penyimpanan atau dengan masa simpan atau shelf life. Nah, terkait dengan ketegangan ini maka jumlah oksigen di dalam kemasan itu perlu diatur karena itu penting sekali untuk membatasi sehingga mengurangi potensi ketengian atau kontak dengan lemak sehingga terjadi lipid oxidation tadi atau oksidasi lemak. Nah, mengontrol ini kalau di industri daging itu ada berbagai macam cara. Beberapa, salah satunya adalah dengan menggunakan metode modified atmosphere packaging itu yang paling gampang dijadikan contoh ya. Artinya di dalam kemasan itu kandungan udara itu diintervensi. Kalau biasanya kandungannya kan 80, 20 berapa oksigen dibandingkan dengan 20 kalau nggak salah CO2-nya. Nah, poinnya itu diintervensi sehingga kandungan oksigennya menjadi rendah, CO2-nya menjadi tinggi.
Karena CO2 ini berfungsi mematikan bakteri. Tetapi levelnya pun juga tidak boleh terlalu tinggi karena dia bersifat toksik atau racun. Nah, kembali ke antioksidan active packaging system. Jadi kemasan aktif yang memiliki sifat antioksidan itu diklasifikasikan menjadi dua. Independent antioksidan device dan antioksidan packaging materials. Sebenarnya nanti akan sama kembali ke tadi yang di awal. Jadi antara antimikrobial, antioksidan itu poinnya ada yang dia sebagai alat mandiri seperti PET di dalam kemasan atau yang dia disisipkan di dalam kemasan. Jadi dicampur di kemasan. Nah, ini saya kira bisa jadi satu penelitian yang menarik juga ke depan, bahwasanya kita punya banyak herbs, banyak spice yang bisa kita aplikasikan pada kemasan, baik di coating ataupun disisipkan di kemasan yang ada. Nah, independent device itu bisa tadi saset, pads, atau label ya, which contain oxygen scavenger. Nah, ini karena kalau kandungan oksigen rendah, itu baik mengurangi lipid oksidasi, maka saset atau pads atau label itu sebaiknya memiliki sifat oksigen scavenger atau penangkap oksigen. Jadi oksigennya itu diserap. Jadi kalau Anda sekalian nambahkan satu saset oksigen scavenger, sudah banyak dijual juga sekarang di pasaran, itu kadar oksigennya akan sangat rendah. Misalkan mau jualan roti basah, nah kan oksigennya banyak itu. Oksigen kemudian roti basahnya itu kandungan utamanya misalkan lemak, butter ataupun yang terkait dengan minyak ya, itu perlu ditambahkan oksigen scavenger sehingga nanti oksigen yang terserap kira-kira hanya tinggal 1% ke bawah, itu produk tersebut akan menjadi lebih awet dan tahan lama. Yang kedua adalah antioksidan packaging materials. Nah, ini pastinya di materialsnya sendiri itu sudah memiliki sifat antioksidan. Bisa incorporate into the walls of the packaging, jadi satu dengan kemasannya, atau dengan mempengaruhi headspace surrounding it. Jadi headspace itu apa? Headspace itu kalau kita punya produk kaleng, atasnya itu biasanya disisakan ruang udara untuk supaya satu kalengnya tidak meledak ketika disterilisasi, dan juga itu untuk memberi ya utamanya itu pemuaian dari makanan itu akan lebih terjaga. Nah, bisa juga intervensi di headspace tersebut dengan merilis atau mengeluarkan antioksidan compounds, zat-zat yang bersifat antioksidan. Salah satu contoh paling gampang, saya pernah melakukan penelitian terkait masih dengan samgyetang dan snack kentang, meskipun tidak publish ya. Tapi poinnya, snack-snack kentang yang ada di pasaran di Indonesia pun, kenapa gemuk-gemuk, kenapa bulat-bulat, itu bukan pengen curang ya produsen. Jadi isinya sedikit tapi kemasannya bulky, bukan seperti itu. Tapi itu diisi dengan zat anti-oksidasi. Nah, contoh biasanya kita menggunakan nitrogen karena bersifat inert, bersifat tidak mengganggu, tidak 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 reaktif terhadap makanan, sehingga itu digunakan gas nitrogen. Jadi kita splash istilahnya dengan tabung yang ada, banyak jarum itu, kemudian kita tutup kembali. Nah, contoh di lapangan itu banyak saya temukan snack-snack kentang itu menggunakan nitrogen. Termasuk di produk olahan daging ini juga bagus. Ketika kita bisa menggantikan itu dengan zat anti oksidasi,
itu juga akan mengawetkan makanan. Nah, itu contoh saja. Jadi produk di-splash dengan nitrogen, kemudian di-sealing. Itu untuk kemudian kita ukur juga seberapa awet zat tersebut. Pada waktu itu memang kelihatan dari headspace-nya, itu kan kita tarik dengan GC, itu kandungannya itu berubah dengan penyimpanan yang lama. Jadi awalnya nitrogen berapa ya, nggak sampai 100% juga sih. 80 berapa persen, kemudian itu akan berubah sesuai dengan tadi penyimpanan. Kadang menjadi lebih sedikit nitrogennya digantikan dengan gas yang lain. Nah, di dalam perusahaan prosedurnya biasanya bisa dengan dissolving put into an appropriate solvent followed by application of the solution to a substrate using coating technology. Poinnya adalah ini menggunakan solvent yang dissolve bersamaan. Yang kedua dengan cara melting atau mencairkan polimer atau juga plastik tadi sebagai contoh, dicampur dengan agen yang bersifat tadi antioksidan itu juga bisa. Atau dengan spreading atau mengcoating ya istilahnya pada surface plastik, surface film tadi dengan zat antioksidan. Ini di sini disampaikan contohnya propolis. Nah, propolis itu juga bisa. Berarti ini bisa jadi penelitian juga, misalkan kita mengcoating kemasan. Kemasan kan tidak harus plastik ya, bisa dengan kertas ataupun juga yang lainnya. Nah, itu untuk penyimpanan produk olahan daging. Akan efeknya akan kemana? Apakah benar-benar akan mengurangi lipid oksidasi atau enggak? Saya kira ini ide penelitian yang bagus juga. Nah, tren terkait dengan antioksidan active packaging ini kalau di saat ini ya itu banyak substan atau natural antioksidan yang digunakan. Bisa tocopherol atau vitamin E ya, essential oil tadi sudah saya sampaikan potensinya. Kemudian ekstrak dari tanaman atau dari herbs, herbal seperti rosemary, oregano dan juga teh. Rosemary ini saya pernah nyoba, oregano ini saya pernah nyoba. Yang teh ini saya belum pernah coba terus terang. Tapi ini saya kira potensi yang bagus, terutama dari jenis green tea ya, green tea extract atau JTE, biasanya disingkat JTE. Ini untuk dikombinasi di kemasan dengan tujuan mengurangi oksidasi lemak tadi. Nah, caranya ini bisa di-dissolve atau juga coating, saya kira semuanya masih memungkinkan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, terkait dengan active packaging atau kemasan aktif pada produk olahan ternak atau juga produk daging, ini banyak sekali paten yang sudah ada atau sudah ditemukan, invented untuk patent for antimicrobial active packaging, untuk kemasan aktif yang bersifat antimikrobia. Nah, ini contohnya adalah Duncan and Robert tahun 2001 menemukan produk daging atau produk kemasan daging yang terdiri dari material yang sudah dikombinasi dengan agen antimikrobia atau juga essential oil. Ada ini linalol, eugenol, timol, citral, carvacrol, atau juga dengan ester. Nah, jadi ini sudah ada paten. Kemudian paten terkait dengan kemasan aktif yang bersifat antioksidan. Tahun 2006, Ebner dan kawan-kawan ini sudah mendevelop
sachet of oxygen scavenger. Jadi oxygen scavenger itu kalau beli di pasar bentuknya mirip sekali dengan silica gel. Sering salah ya orang dikira kalau di roti ada silica gel. Padahal itu kan tidak boleh ya, karena yang benar oxygen scavenger. Kalau silica gel itu biasanya untuk produk-produk yang anti lembab kayak gitar, sepatu itu mungkin lebih pas. Kalau untuk makanan produk olahan ternak lebih baik menggunakan oxygen scavenger. Nah, ini sudah ditemukan di tahun 2006 dengan kandungan isophthalic or terephthalic acid monomers dan turunannya. Itu sudah ditemukan di tahun 2006. Kemudian paten atau HKI atau hak kekayaan intelektual dari kemasan yang ditujukan untuk memastikan atau menstabilkan warna merah pada daging. Jadi daging itu di seluruh dunia, sensori yang paling disukai orang itu adalah warna merahnya. Maka kalau jualan daging warnanya sudah tidak merah, orang cenderung tidak suka atau dagingnya tidak laris. Karena warna merah itu yang menjadi parameter sensori, panelis atau konsumen menyukai daging. Makanya ini menjadi tema penelitian yang dari dulu sampai sekarang gak rampung-rampung. Karena dulu pas saya di Korea itu kita menggunakan banyak substance untuk menggantikan warna merah daging atau memaintain ya, bukan menggantikan. Dengan buah beet, dengan apa lagi ya, cochineal. Cochineal itu istilahnya serangga yang nempel di kaktus. Kalau dipencet itu warnanya merah sekali. Dan produk-produk lain. Tetapi sukar sekali bisa mempertahankan atau menggantikan warna merah daging. Karena daging itu kalau kena oksigen maupun juga temperatur, kecenderungan warnanya akan berubah. Nah, ini sampai sekarang yang paling umum digunakan masih nitrat atau nitrit atau garam nitrit untuk membuat warna merah itu terjaga. Tapi dikarenakan nitrit ini bersifat karsinogenik, maka sampai sekarang peneliti masih mencoba mencari solusi warna pengganti warna merah ini. Makanya ini menjadi tema yang sampai sekarang masih in di industri daging. Nah, macam-macam caranya, ada yang dengan menyediakan atau promoting agen yang bisa memaksa warna merah daging ini ada. Makanya MAP tadi menjadi pilihan di negara-negara maju karena kemasan ini masih menyisakan oksigen beberapa di dalam kemasan atau pada waktu dibuka itu ketika dia kontak dengan oksigen beberapa malah menjadi lebih merah warnanya. Termasuk ada yang menggunakan sodium nitrit tadi, ada juga yang ya poinnya beberapa adalah untuk mengintervensi atau untuk membuat mioglobin atau warna merah di daging ini bertahan lama. Nah, pengertian untuk active dan intelligent packaging ini memang di setiap negara berbeda ya. Ini saya ambil misalkan dari tadi di awal kan pengertian terkait dengan antimikrobia ataupun antioksidan. Nah, ini di Eropa atau juga di Amerika, di negara barat. Pengertiannya adalah an intelligent packaging system contain smart device. Ini yang membedakan. Jadi smart device pada kemasan atau pada juga produk olahan daging itu dikategorikan juga intelligent packaging system. Yang kecil ukurannya, tidak mahal, dan juga capable untuk mengkoleksi informasi dan juga bisa memberitahu konsumen informasi dari produk olahan yang ada. Misalkan freshness tadi. Nah, ada berbagai macam smart device ya. Ada yang namanya barcode. Barcode ini lebih kepada readable mesin simbol.
kalau kita sering lihat barcode ini ya bar, jadi apa namanya, kode bar itu stick ya, jadi kalau kita sering lihat warna hitam lari-lari itu di produk itu kita sebut sebagai barcode. Kemudian ada yang menggunakan RFID ini yang baru tren di negara maju karena Radio Frequency Identification ini bisa diaplikasi di tracking kemasan. Jadi kemasan misalkan diproduksi di Jogja di PT K misalkan. Ketika disisipkan RFID ini, maka dia sampai manapun nanti akan mudah kedetek dengan alat-alat yang dipasang di lapangan. Contoh misalkan di supermarket itu kan ada, kalau kita jualan, itu tinggal dikasih di bawahnya itu sudah tirut, itu ada tercatat harga dan sebagainya. Nah, itu banyak yang menggunakan teknologi RFID. Artinya nanti data seberapa banyak produk laku, tidak laku, rusak dan sebagainya bisa dikoleksi. Kemudian ada yang time temperature indicator, tadi sudah ada contohnya, dari warna itu juga bisa. Define as a simple, inexpensive device attached untuk shipping container. Jadi sebagai smart device yang simple, tidak mahal, yang bisa disisipkan di kontainer atau individual consumer package, kemasan individu dari konsumen. Untuk tadi, mengetahui histori dari produk yang ada. Dibuat kapan, fresh sampai kapan, harus tidak dikonsumsi kapan, itu sudah juga ada, disebut dengan time temperature indicators untuk intelligent packaging. Gas indicators ini biasanya bisa dilihat di kemasan MAP atau modified atmosphere packaging tadi untuk menyampaikan kandungan gas di dalam kemasan. Kemudian freshness indicator, itu saya sudah sampaikan tadi, indikator yang bisa memperlihatkan kepada konsumen seberapa fresh produk yang ada. Pathogen indicator and biosensor ini mendeteksi kontaminasi dari patogen tertentu. Ini contoh dari freshness indicator, sudah disampaikan di depan. Yang barcode adalah yang ini, barcode atau kode barcode stick yang ada. RFID sudah diaplikasikan juga di ternak, di farm ya, biasanya dimasukkan, disisipkan bahkan di kulit. Jadi kalau ternak lewat dia akan langsung kedetek. Ini ternak nomor berapa, berat berapa, dan lain sebagainya. Oke, saya kira itu dulu kuliah untuk hari ini. Saya minta rekan-rekan S2 ya pasti. Ini nanti silahkan mengambil pick up one ya, salah satu intelligent packaging system untuk dicari jurnalnya, kemudian dibaca dan direview. Satu jurnal internasional ber-DOI, artinya bereputasi, untuk dibaca kemudian direview. Nah ini ada, boleh pilih barcode, RFID, time temperature indicator atau gas indicator, freshness indicator, pathogen indicator juga boleh. Nah nanti kalau ada yang kurang, silahkan nanti untuk mencari di luar itu. Tetapi poinnya adalah mencari contoh intelligent dan active packaging system. Satu saja yang berbeda dari teman-teman yang lain. Nah kalau jumlahnya ini teman-teman ada berapa sekarang? Lebih dari 6 ya. Coba saya hitung. Ada berapa orang nih? Siapa ini yang aktif ini? Oh, Nabila aktif ini.
Ini caranya supaya teman-teman tidak saling sama, itu nanti urut saja saya kira dari abjad ya, bisa dari nama, misalkan nama depannya D, kemudian silabel kedua adalah I, misalkan Dita, atau juga kan ada yang sama nih, Dita dan siapa, Dian. Nah itu dicari yang paling awal, itu mendapatkan jurnal yang bertema barcode. Kemudian selanjutnya RFID, time temperature indicator, dan seterusnya. Gas indicator, freshness indicator, pathogen indicator, dan biosensor. Pertanyaannya kalau yang belum dapat ini bagaimana? Silahkan mencari sendiri di luar dari yang saya sampaikan. Satu jurnal ber-DOI, bereputasi, untuk direview. Kemudian nanti silahkan dikumpulkan lewat Simaster untuk kuliah kita minggu depan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari rekan-rekan? Silahkan. Sudah paham sekali ya tugasnya ya? Ini kita ada tugas. Siapa ini? Untuk itunya Silakan. Pak, slide-nya bisa diturunkan Pak. Mau dicatat dulu Oke. barcode, Oh ya, frekuensi. oke. Barcode, silakan. Mungkin nanti bisa dikoordinir bareng-bareng aja kan ada ketua kelasnya. Semoga. Ya, enggak. Barcode, RFID, gas indicators, freshness indicators, pathogen indicators, and biosensor. Nah, ini pathogen indicators, patogen biosensor ini bisa juga dipisah, nanti bisa 2 orang. Kemudian di luar itu silakan nanti untuk mencari bebas, itu aja supaya merata. Karena jumlahnya ini sepertinya lebih. Sudah tercatat Mbak Nabila ya? Ya, sudah Pak. Oke, berarti cukup jelas ya tugasnya ya. Silahkan nanti review, karena kalau S2 itu ya harus banyak belajar sama. Dosen ya belajar, mahasiswa ya harus belajar, karena itu yang membuat kita continuous improvement atau tumbuh terus. Baik, saya kira itu saja. Kalau sudah cukup, terima kasih atas perhatiannya untuk kuliah pada siang hari ini. Saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Saya tutup. Iya. Betul. Pak. Terima kasih Ya. Pak.